Sobat BB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Saya pakai baju yang agak beda. Kita sudah memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ada yang menarik Ramadan kali ini. Beda banget. Biasanya kita berkumpul di masjid, tadarusan di masjid. Hari ini masjid kosong. Tapi dengan uniqueness-nya ini ada sesuatu yang harusnya kita bersyukur atas situasi ini. Misalnya saja kita jadikan rumah kita menjadi masjid. Kita tempatkan masjid itu di dalam hati dan jadikan Quran menjadi bagian penting di relung hati kita. Muhasabah dipadatkan di rumah. Saya bersyukur, alhamdulillah, pada Ramadan kali ini 2 anak lelaki saya di rumah dan kita menjalankan sholat tarawih di rumah, saling bergantian menjadi imam. Luar biasa dan tak pernah dilakukan selama ini. Ada lagi yang menarik sebenarnya. Kalau kita bicara Ramadan, kita pasti bicara kurma. Kurma adalah makanan yang khas di Ramadan. Kita akan diskusi mengenai kurma. Sobat BW, saya meyakini hampir semua orang, khususnya orang Islam, dan mungkin tak terbatas orang Islam mengenal kurma dan sudah mencicipi kurma. Tapi ternyata kurma mempunyai filosofi dan banyak yang sebagiannya tak mengerti. Izinkan untuk sharing mengenai kurma dan filosofinya. Bagian yang pertama, ternyata kurma kalau hendak ditanam bijinya itu, dia harus berada di kedalaman tanah yang cukup dalam. Setidak-tidaknya di atas setengah meter di dalam tanah hingga 1 meter. Dan yang menarik, buah kurma yang sudah ditanam di dalam tanah itu, di atasnya dikasih batu. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah kurma itu akan berakar dan akarnya akan mencari air di kedalaman tanah. Jadi tidak ada kurma yang tak berakar kuat dan tidak ada kurma yang akarnya tidak menyentuh tanah dan mencari air di dalam tanah. Apa yang ingin dikatakan? Akar yang kuat adalah filosofi dasar mengenai kurma. Dengan akar yang kuat itulah baru kemudian dia tumbuh dan bertunas dan bahkan tunasnya bisa memecahkan batu. Ini yang paling menarik. Akar yang kuat itu karena dia bersentuhan dengan kehidupan dan ciri dari kehidupan itu dikemukakan atau ditemukan melalui air. Kalau bagian ini kita mau tarik, kita coba tarik filosofinya. Teman-teman, kalau Anda berpijak dengan sangat kuat pada akar, maka dia akan bisa berpucuk untuk menumbuhkan tunas. Dalam bahasa yang lain adalah, kalau kita mempunyai akar-akar tauhid yang kuat, maka kehidupan ini kita akan bisa taklukkan, kita akan bisa tuntaskan, dan kita akan menjadi khalifatullah yang dahsyat sekali. Karena kita berakar kuat menghujam di dalam, dan keyakinan yang kuat itu karena menauhidkan Allah. Ini bagian pertama dari filosofi kurma yang menarik untuk diperhatikan. Di bagian kedua, ternyata kurma ini akan mengalami proses yang disebut dengan pembungaannya atau bebunganya ini di sekitar Maret. April akan terjadi
penyerbukan, dan setelah itu akan ada proses pematangan. Apa yang menarik di situ? Di dalam proses penyerbukan, biasanya alam membantu, dan kebiasaan alam biasanya ada binatang, ada angin. Tapi khusus untuk kurma, pohon yang tumbuh di padang pasir yang luar biasa itu, penyerbukan yang sempurna justru terjadi ketika ada badai pasir. Dan ini luar biasa sekali. Jadi badai yang sebagian orang dianggap itu masalah, justru menyempurnakan penyerbukan. Kurma betina diserbuki oleh kurma laki-laki jantan ini. Dan itu terjadi dengan sempurna ketika terjadi badai pasir. Jadi badai itu bisa menyempurnakan kekuatan. Badai bisa menyempurnakan kelahiran. Badai bisa menyempurnakan satu kekuatan lain di mana dia akan berpijak bagi kepentingan kemaslahatan. Jangan takut dengan badai. Itu sebabnya filosofi kurma ini menjadi menarik ketika kita hari ini sedang mendapatkan atau sedang menemui yang disebut dengan serbuan COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menyerbuki kita, membuat kita jadi sebuah kekuatan, melahirkan sebuah kekuatan baru. Bagian yang ketiga yang menarik dalam filosofi kurma adalah ternyata kurma itu masak secara sempurna justru ketika panas di ujung ufuknya, ketika panas dalam tingkat yang paling tinggi. Jadi ketika situasi panas sangat tinggi sekali, maka itulah periode matangnya kurma. Dan yang paling menarik adalah kurma itu justru bertambah manis dan akan sangat manis ketika situasi suhu di tingkat kemarahannya. Jadi kalau suhu sudah di atas 50 derajat, biasanya seperti itu, dan itulah periode kurma di tingkat kematangannya. Apa yang menarik? Ketika situasi yang mencekam dan luar biasa, justru itu akan menghasilkan kurma terbaik. Jadi kalau kemudian mau disimpulkan dalam filosofi kurma ini, kurma menjadi dahsyat, dia diperlukan di padang pasir itu. Kebayang kalau kita membawa buah yang banyak airnya seperti pisang dan pepaya, dia pasti cepat busuk. Tapi tidak dengan kurma. Dia ditempa oleh alam, dia dibuat sulit untuk bisa hidup. Tapi ketika dia mampu tingkat berbuah dan tingkat kemasakannya sempurna, dia adalah nutrisi yang paling dahsyat di padang pasir itu. Satu-satunya buah yang tumbuh di padang pasir di tengah keganasan alam. Itulah kurma dengan segala filosofinya. Sobat BW, ada lagi yang menarik mengenai kurma. Setidaknya ada 2 kisah mengenai kurma. Kisah pertama berkaitan dengan Rasulullah. Al-Kisah Rasulullah suatu ketika menemukan kurma yang tergeletak dan beliau memakannya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sehari semalam Rasulullah tak bisa tidur, gara-gara memakan satu buah kurma. Dia memikirkan, ini kurma milik siapa dan untuk apa? Kalau kurma ini untuk disedekahkan, dia memakan sesuatu yang bukan miliknya. Gara-gara satu kurma menyebabkan Rasulullah, baginda Rasul, tidak bisa tidur. Mari kita bandingkan pada hari ini. Koruptor besar bekerja dengan sempurna, kuasa kegelapan luar biasa menyerbu kita,
dan dia menghabiskan satu pulau, sekitaran hutan, koruptornya enak-enak tidur. Atau kalau kita melakukan refleksi kepada kita, apakah kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah? Ada barang yang masuk dan bukan milik kita, itu menyebabkan kita gelisah, was-was, tak bisa tidur. Dan mudah-mudahan filosofi kurma melalui kisah Rasulullah ini juga bisa menjadi teladan kita. Jangan biarkan sebutir kurma atau barang-barang yang tidak jelas walaupun sebutir itu masuk dan hinggap di sebagian tubuh kita, di seluruh tubuh kita ini. Itu kisah Rasulullah. Ada kisah lain lagi yang berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf. Walaupun kisah ini oleh sebagian orang ditolak, tapi ada ibroh yang menarik yang bisa ditarik sebagai bagian penting yang akan kita pelajari. Al-Kisah, Abdurrahman bin Auf merasa bahwa dia harus membelanjakan kekayaannya. Karena kalau tidak dibelanjakan kekayaannya, dia harus mempertanggungjawabkan di muka Allah. Dan dia dihisap paling terakhir. Dia ingin membelanjakan kekayaannya. Dan pada situasi saat itu, kebetulan sekali banyak kurma yang busuk karena memang tidak dipanen. Karena sebagian orang-orang pada saat itu ingin pergi berhijrah. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengumumkan ingin membeli seluruh kurma-kurma busuk yang ada di Mekah pada saat itu. Dan datanglah berbondong-bondong. Begitu banyak masyarakat ingin menjual kurma busuknya. Abdurrahman berpikir bahwa dengan cara seperti itu dia bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya karena dia membeli kurma-kurma busuk di mana orang-orang itu memerlukan uang karena dia harus segera pergi berhijrah. Apalacur, beberapa hari kemudian datang seseorang utusan raja dari negara tetangga. Dia justru mencari kurma-kurma busuk dan dibayar 10 kali lipat. Apa ibrohnya? Kalau kita ikhlas untuk membelanjakan harta kekayaan kita, dimaksudkan untuk menolong orang lain dan juga untuk menghindari supaya kita tidak bisa dihisap, justru kita diberikan nikmat yang jauh lebih dahsyat lagi. Itu kisah Abdurrahman bin Auf. Kurma menyimpan rahasia dan punya filosofi. Kalau itu dikaitkan dengan hari ini, bisa saja kita diserbu oleh corona atau COVID-19. Tapi serbuan itu di bulan Ramadan yang unik ini justru bisa kita taklukkan kalau kita menggunakan filosofi kurma. Keunikan Ramadan kali ini, belajar dari filosofi kurma, justru bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang hebat. Selamat datang di situasi yang sangat sulit ini. Ingatlah filosofi kurma. Sampai jumpa di bibelan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Saya Bambang Wijoyanto.